Fikar atau adik-adik senangnya nyebutnya Gus Gondrong gitu. Dulu. Iya, saya ini tetap fotonya ya. Fotonya. Foto cuma penampilannya sudah berubah. Ini perkenalkan beliau rumahnya di Sidoarjo. Tahun kemarin juga sudah bersama kita. Kemungkinan ada beberapa kakak kelas kalian yang sudah lulus. Dan jenengan diaturin mriki niku boten ide niku lho Gus, tapi ide yang kemarin sudah pernah. Nggih. Apa istilahnya ngaji bareng dengan panjenengan. Nah, untuk adik-adik yang belum kenal, makanya bisa kenalan lebih lanjut. Karena kalau saya memperkenalkan diri, takutnya saya salah seperti itu. Itu apa? Pengantarnya itu aja, nanti biar tidak kelamaan, karena ini sekaligus momen dimana kita untuk untuk belajar dan juga pelajaran biasanya kan sekali tayang sudah, akan tapi kita dokumentasikan dan nanti akan kita upload juga di YouTube Sekolah. Tujuannya sekolah kita itu juga bukan hanya secara teknik saja, tapi juga mengenal dakwah, mengenal agama, dan bisa bermanfaat buat orang banyak, seperti itu. Itu pengantar dari saya. Nanti Yun pangapunten Gus jenengan saged memperkenalkan diri ke adik-adik, riwayat pendidikan dan lain sebagainya, istri juga 1 nomor 2 saat ini Sementara bisa diperkenalkan. Dan mohon nanti adik-adik semua yang di sini jangan melihat orangnya, tapi lihatlah ilmunya, seperti itu. wonge ngapa to, Mas? Wonge ngapa? Jadi nanti malam ini kita bahasannya, kalau saya kemarin saya ngomong sama Gus nih, Gus bilang ngopi gitu PN. Bahasa ngopi itu olah pikir. Nah, olah pikir itu apa yang mau nanti beliau sampaikan, mari kita perhatikan. Dan syukur-syukur nanti sangat bermanfaat dan bisa dipraktekkan di kehidupan sehari-hari, di kehidupan kita semuanya. Itu pengantar dari saya. Mari kita ikuti kajian dari Gus Fikar atau Gus Gondrong yang adik-adik juga panggil. Semoga bermanfaat dan membawa barokah buat kita semuanya. Waktu dan tempat saya persilahkan Gus. Sudah perkenalan lah langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin qiblatil arwahil arsyiyah wa fardil hadratil dzatiyah wa dhurit tajaliyatil ihsaniyah nuqtatil infisalil madhiyah minha marazul anwarus samadiyah wa ala alihi wa sahbihi syu'a'i nurih wa nujumi badrih wa turjumani nahyi wa amrih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbish shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala shawaba. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Kepala Sekolah SMK PN 2 Kabupaten Purworejo beserta dengan jajaran kepengurusan
baik itu karyawan, Bapak Ibu guru yang senantiasa kita hormati dan kita ta'zimi. Hadir dalam kesempatan ini Bapak Musal, sarjana agama, dan Bapak Susilo, dan Bapak guru yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan adik-adik siswa-siswi SMK PN 2 Kabupaten Purworejo yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan banyak karunia dan nikmatnya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, serta yang telah memberikan nikmat kesempatan bagi kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka Mabit Malam Bina Iman dan Taqwa SMK PN 2 Purworejo dalam keadaan sehat wa'afiyah tanpa halangan suatu apapun. Sholawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan keluarga, sahabat, dan para pengikut-pengikutnya, dan semoga kita semua yang hadir dalam kesempatan hari ini, dalam kesempatan malam ini mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Joko, memperkenalkan saya, nama panjangnya Muhammad Zulfikar Tashriqoniam, atau yang lebih dikenal oleh teman-teman dengan sebutan Fikar. Dados nggih sesimpel itu. Bisa panjenengan lihat di background fotonya masih gagah, rambutnya panjang. Sekarang entah kenapa ini kok jadi pendek. Tapi kira-kira gondrong kalih sing pendek cakep yang mana ya? Bisa wae. Saya asli Purworejo. Tempat tinggal saya lebih tepatnya di dusun Kalikepuh. Kalikepuh niku dusun di Kelurahan Sindurjan. Kalau mas-mas, mbak-mbak pas dilalah lewat depan SD Sindurjan, tahu nggak SD Sindurjan? Itu ke barat kurang lebih 150 meter, nanti belok kanan. Nah, di situ tempat tinggal saya. Saya kira perkenalannya itu aja, karena sing paling pokok nggih niku, sing penting ngerti jenengan nanti pas pinarak ke Sindurjan, saya aturi pinarak ke rumah saya dengan sangat terbuka. Jenengan kepingin ngobrol, kepingin ngopi, kepingin nopo-nopo, insya Allah siap. Kami juga di rumah ada rutinan setiap malam Rebu, diikuti oleh teman-teman kalangan muda. Meskipun tidak banyak, tapi dimulainya malam hari jam 10 baru mulai, selesai jam 12. Sementara ini khusus untuk laki-laki. Jadi yang ikut itu anak-anak muda. Ya kita kajian di situ, kita membalah kitab kaitannya dengan fikih, karena fikih ini yang kemarin disampaikan oleh Bapak Musal di episode pertama itu, saya sudah menyaksikan dari menit awal sampai akhir Pak Musal. Panjenengan menjelaskan tentang fikih puasa, mulai dari pengertian menurut bahasa lughat dan syaraknya, kemudian syarat wajib, syarat sah, rukun-rukun dan lain sebagainya. Nah, itu yang sebenarnya panjenengan butuhkan itu di situ. Jadi yang namanya seseorang
dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang baik. Kata Rasulullah, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Kalau Allah menghendaki hambanya itu menjadi seorang yang baik akhlaknya, yang baik perilakunya, yang baik agamanya, maka Allah akan membuka hatinya, kemudian mempermudah langkahnya untuk menuju kepada majelis-majelis di mana majelis tersebut mengajarkan tentang syariat agama Islam. Atau bahasa sederhananya, jenengan diberi kemudahan oleh Allah untuk mempelajari syariat agama Islam. Kalau panjenengan sudah diberi keleluasaan oleh Allah untuk kemudian mudah menghadiri majelis-majelis tersebut, maka secara tidak langsung panjenengan dikersake atau dikehendaki oleh Allah kelak menjadi orang yang baik. Nah, ini harus kita garis bawahi. Kaitannya dengan apa? Dengan malam hari ini. Nah, kita pada malam hari ini akan mempelajari bersama-sama terkait apapun puasa. Kalau kemarin di episode 1 sudah dijelaskan cara fikih, pada malam hari ini saya tidak berbicara tentang itu karena sudah cukup disampaikan oleh Bapak Kiai Musal, dan saya kira teman-teman di sini juga sudah mengikuti kajiannya. Maka dari itu mungkin nanti kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan dari mas-mas, dari mbak-mbak yang kaitannya dengan fikih puasa Ramadan nggih, fikih puasa Ramadan, misalkan jenengan tanya bagaimana hukumnya nun sewu dalam tanda kutip menonton film porno di siang hari bulan Ramadan, atau bagaimana hukumnya seorang laki-laki melakukan, mohon maaf, onani di siang hari bulan Ramadan. Terus bagaimana hukumnya jika seandainya ada panjenengan berbuka bersama dengan teman-teman tapi lupa atau dengan sengaja tidak melaksanakan sholat maghrib dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin nanti sedikit akan kita ulas, kita kaji bersama-sama. Nanti kalau bisa saya jawab ya saya jawab. Kalau tidak bisa, saya tetap tenang karena ada Bapak Kiai Musal di sini yang nanti siap menjawab. Yang pertama yang akan kami sampaikan bahwa puasa di bulan Ramadan itu adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umatnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak diberikan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita merujuk firman-Nya Allah di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan puasa tersebut bagi kaum-kaum terdahulu sebelum kita. La'allakum tattaqun. Ya, siapa tahu dengan kita menjalankan puasa, kita nanti akan digolongkan menjadi orang yang bertakwa. Ini nanti poin takwa ini juga akan kita garis bawahi. Tentang apa sih takwa itu, kemudian kadar ketakwaan seseorang itu ditentukan dengan apa dan lain sebagainya. Yang pertama, bahwa istimewanya bulan Ramadan adalah bulan di mana kita melakukan ibadah apapun di dalamnya, maka mendapatkan keuntungan pahala yang berlipat ganda. Dan itu tidak diberikan oleh Allah bagi hambanya di selain bulan Ramadan. Maka ketika kita berbicara tentang kemuliaan Ramadan,
maka yang terlintas di dalam benak kita adalah bulan Ramadan itu bulan itu bagian dari waktu, dan waktu itu akan terus berjalan. Maka akan sangat berbeda ketika Allah memberikan keistimewaan terhadap barang atau tempat. Contoh misalkan Allah mengistimewakan masjid di Makkah yang sering kita kenal dengan Masjidil Haram, masjid yang di situ ada Ka'bahnya yang menjadi kiblatnya umat Islam. Itu istimewa masjidnya. Jadi kapanpun kita beribadah di situ, itu istimewa. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah bahwa ketika kita sholat di Masjidil Haram, itu pahalanya 100.000 kali lipat dibandingkan kita sholat di masjid selain di Masjidil Haram. Ini menandakan keistimewaan tempat. Maka siapa saja yang menjalankan ibadah di Masjidil Haram, maka secara otomatis dia akan mendapatkan pahala yang berlimpah. Berbeda dengan Ramadan. Ramadan ini kaitannya waktu. Maka kalau kaitannya waktu itu tidak akan menjadi aktual kalau tidak diaktualisasikan. Sederhananya begini. Seringkali kita melihat bahwa di lingkungan sekitar kita ketika memasuki bulan Ramadan masih ada orang yang belum menjalankan ibadah puasa, betul? Betul ya? Masih ada yang acuh tak acuh, padahal kalau dilihat secara fisik dia mampu menjalankan puasa Ramadan, itu mampu. Tapi entah kenapa dengan alasan apa saya juga kurang paham, dia dengan santainya siang-siang hari nyanding kopi, terus udat-udut, berarti kan menandakan kalau dia tidak berpuasa. Dia menganggap bahwa bulan Ramadan ya biasa-biasa saja seperti bulan-bulan yang lainnya. Maka seseorang akan menganggap bahwa bulan Ramadan itu betul-betul istimewa kalau dirinya peduli bahwa ini bulan istimewa. Kalau ini bulan istimewa, kita sebagai kaum muslimin harus apa? Ya harus memuliakannya. Lah cara memuliakannya seperti apa? Pertama, karena perintah yang paling utama pada bulan Ramadan itu menjalankan puasa, maka kita sebagai kaum muslimin memuliakan bulan Ramadan dengan menjalankan perintah tersebut. Maka ketika panjenengan menjalankan puasa, jenengan sudah membuat bulan Ramadan itu betul-betul istimewa di hati panjenengan masing-masing. Tapi kalau enggak ya biasa wae. Biasa mawon. Wong nyatane sing dora poso niku nggih biasa mawon. Nggih to? Biasa saja. Koyok-koyok iki ya enjoy saja, tidak takut nanti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga seperti tidak memanfaatkan waktu peluang, seolah-olah dia menganggap Allah paling Ramadan depan, tahun depan juga ke iso menangi lah. Nek umpamane aku durung iso poso ya mbok menawa di bulan yang akan datang bisa berpuasa. Iya kalau diberi umur panjang. Umur itu yang tahu hanya Allah, kita nggak ada yang tahu. Maka di dalam mengistimewakan bulan Ramadan ya kita sendiri yang mengistimewakan dengan memanfaatkan waktu yang luar biasa ini kepada kita manfaatkan sebaik-baik mungkin. Kalau kemarin sudah dijelaskan oleh Bapak Musal terkait syariat puasa secara fikih, maka pada kesempatan kali ini sedikit saya ulas dilihat dari kacamata tasawuf. Karena begini, karena Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengatakan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atasu. Banyak sekali orang berpuasa tapi dia tidak memperoleh pahalanya puasa kecuali dia hanya memperoleh haus dan lapar dan dahaga. Melihat konteks hadis ini, teks hadis ini berarti kita melihatnya, berarti
ada kalanya puasa itu sah secara fikih yang telah dijelaskan oleh Bapak Musal, tapi bisa tidak mendapatkan pahala karena beberapa hal. Maka yang akan kita pelajari pada malam hari ini adalah bagaimana puasa kita itu betul-betul sah secara kacamata fikih dan diterima oleh Allah karena kita betul-betul menjalankan hak-haknya puasa. Kalau ditinjau dari fikih, jenengan puasa, sing penting begini niat. Niat puasa kan kalau Ramadan itu mulainya ketika adzan maghrib sampai sebelum adzan subuh. Waktunya itu di situ. Artinya kalau jenengan niat puasa tapi bukan di waktu itu, maka puasanya otomatis tidak sah menurut madhab Syafi'i. Karena kan kita mengikuti madhab Syafi'i. Seumpama begini, contohnya misalnya Mas siapa? Mas Elang. Wah, sangar jenenge. Iso mabur berapa Mas? Seumpama Mas Elang malam hari dilalah tidak mengikuti tarawih karena siang harinya itu kecapean. Terus lupa setelah sholat isya tidak mengikuti tarawih di masjid, karena kan rata-rata kalau kita mengikuti tarawih di masjid setelah selesai sholat tarawih, setelah selesai sholat witir, kemudian dipandu oleh imam untuk melafalkan niat bersama-sama, betul? Nah biasanya kan begitu. Nah seandainya kok Mas Elang ini karena saking capeknya sholat isya habis itu langsung tidur, tahu-tahu bangun subuh, dia lupa belum niat puasa, maka secara fikih puasanya pada hari itu tidak sah karena tidak niat di malam hari. Sebagaimana yang sudah diterangkan oleh Bapak Musal bahwa niatnya itu setelah adzan maghrib atau memasuki waktu maghrib sampai sebelum waktu subuh. Kalau di luar itu puasanya tidak sah, akan tetapi lihurmatil waktu kita atau Mas Elang tetap tidak boleh makan ataupun minum meskipun hari itu dia tahu kalau puasanya tidak sah. Tetap berkewajiban menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum dan melakukan sesuatu yang mampu membatalkan puasa. Nah nanti konsekuensinya Mas Elang ini harus atau membayar di hari yang lain. Bisa dipahami? Nah, bisa dipahami. Lah, contohnya seperti itu. Ini berarti secara kacamata fikih puasanya tidak sah. Tidak sah karena lupa niat. Maka kemudian ada pertanyaan, lalu bagaimana jika seandainya malam hari tidak niat, kemudian kita waktu sahur juga tidak niat, itu bagaimana statusnya? Pertama yang harus kita ketengahkan adalah makan sahur itu tidak serta-merta menjadi panjenengan niat puasa. Karena kadang-kadang orang itu baru bangun tidur, kesadarannya belum begitu pulih. Kecuali jika panjenengan ketika makan sahur itu terlintas di dalam hati kita, aku mangan sahur ngene iki ya soale sesuk arep poso. Maka itu boleh. Artinya boleh itu sudah dalam kategori niat puasa. Itu niat. Nah, kemudian ketika siang hari kita menjalankan puasa, kadang-kadang kan karena memang mentalnya belum begitu kuat, jadi kadang-kadang kita menemukan ada anak-anak muda itu kalau di rumah puasa, tapi kalau di luar rumah, nah, tapi nanti kalau pas kembali ke rumah puasa lagi, ikut buka bersama dengan keluarga. Ada enggak yang kayak gitu? Insya Allah belum. Engko nyalahke montore, jare montore dong diservis.
Setire mengko dhewe nang warung makan, nang warung kopi. Enggak seperti itu kan. Lah seandainya seperti itu menjadi batal puasanya dikarenakan suatu hal, yaitu makan atau minum. Puasanya secara fikih menjadi tidak sah. Apalagi ini bulan Ramadan, bulan yang begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita jangan sekali-kali meremehkan bulan Ramadan ini dengan sengaja jenengan tidak berpuasa padahal tidak ada udzur-udzur syar'i tertentu. Udzur syar'i itu misalkan seorang ibu hamil boleh tidak menjalankan puasa karena mengkhawatirkan janin atau mengkhawatirkan kondisi fisiknya. Maka seorang ibu hamil atau ibu yang menyusui itu boleh tidak menjalankan puasa Ramadan, akan tetapi wajib baginya untuk mengqadha atau mengganti di hari yang lain kalau seandainya kondisinya sudah membaik, sudah memungkinkan untuk puasa. Termasuk mbak-mbak ini kan punya siklus bulanan ya mbak ya. Jadi kalau mbak-mbak yang masih muda-muda gini kan nggak mungkin puasa, ya jarang puasa full 1 bulan kan jarang. Mesti kalau nggak di depan kadang halangan, atau kalau nggak di tengah ada halangan, kalau nggak di belakang ada halangan, mesti ada halangannya. Maka bagi seorang wanita yang mengalami siklus bulanan tersebut tidak boleh berpuasa, tapi wajib mengqadha atau mengganti di hari yang lain. Bisa dipahami? Nah, jangan sampai kemudian ada pemikiran boleh orang haid itu tidak berpuasa. Ya boleh, memang tidak boleh berpuasa, tidak boleh sholat, tidak boleh berpuasa. Tapi harus ditambahi bahwa seorang wanita yang haid ataupun nifas ataupun dalam keadaan siklus bulanan nanti harus mengganti di hari yang lain. Atau yang kedua, Mas Elang melakukan perjalanan safari entah kemana, menjadi seorang musafir, maka sesuai dengan dawuhnya Al-Quran, Mas Elang ini juga diperbolehkan untuk tidak berpuasa, tapi dengan catatan nanti di hari yang lain harus nyarutang, diganti di hari yang lain. Terus ada lagi orang yang sakit juga boleh untuk tidak berpuasa, tapi sakit sing ngopo dhisik ngoten lho. Aja kok jenengan gurmu metok sirahe terus ora poso, padahal asline ya kuat poso, itu nggak boleh. Atau loro panu kadas kok ya ora poso, ini kenemenen, nggak boleh. Yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa itu sakit yang betul-betul melemahkan dirinya. Kalau seandainya dia berpuasa, penyakitnya tambah parah, atau yang lebih parah lagi kalau dia memaksa puasa malah jadi hilangnya nyawanya, malah mati, maka dia malah tidak boleh berpuasa. Sampai sini bisa dipahami. Nah, itu hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian ada sesuatu, jenengan puasanya kalau dilihat dari kacamata fikih itu sah, karena jenengan tidak makan, jenengan juga tidak minum, jenengan juga tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, tapi tidak mendapatkan pahalanya puasa karena melakukan beberapa hal. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kata Rasulullah Muhammad SAW, beliau bersabda bahwa ada 5 hal yang bisa menghapus pahalanya puasa. Ini diperhatikan, kalau perlu dicatat. Yang pertama, al-kadzibu. Al-kadzibu itu berbohong. Maka sesuai dengan tema pada malam hari ini, Ramadan sebagai titik awal perubahan, marilah kita sama-sama merubah pola hidup kita yang biasanya panjenengan itu mungkin membiasakan berbohong,
Itu perlu hati-hati karena dengan berbohong itu bisa menghapuskan pahalanya puasa. Ngapusi lho, ngapusi iku iso mbusek ganjarane poso. Akhire apa? Akhire jenengan nek poso niku ya ora oleh ganjaran apa-apa. Hanya mendapatkan lapar dan haus. Wis ora oleh apa-apa, betul-betul gur oleh lapar dan haus ya rugi. Nek cara kula rugi banget. Itu yang pertama. Maka momentum yang indah ini, momentum yang spesial ini kita gunakan untuk merubah kebiasaan kita. Kalau seandainya kita itu sudah terbiasa melakukan kebohongan-kebohongan, itu kita latih diri kita untuk selalu berlaku, berkata, bersikap jujur. Latihan dimulainya dengan bulan Ramadan ini. Maka salah satu sikap kejujuran panjenengan itu, jenengan tetap mempertahankan puasa panjenengan meskipun masih dalam keadaan sendiri. Umpamane nanggon jero kamar dhewean ra ono sing ndelok, tidak ada CCTV di situ. Tapi jenengan tidak berani untuk membatalkan puasa. Padahal ora ono wong ngerti nang kono. Cara umpamane jenengan ngunjuk apa iki? Kopi misale bismillah. Iki nek awan-awan ngombe iki lak batal posone. Nek bengi mboten. Aman nggih Pak nggih. Monggo Pak kali disambi. Nggih. Iki kopi yo iki Sprite. Nek umpamane dicampur yo anyang-anyangan ya ta. Nanti jadi kelakuannya Mas Joko ini mesti dan kiai ini anyang-anyangan. Nah, mari diminum sambil santai. Nah itu salah satunya sudah melatih kejujuran panjenengan. Jenengan nang kamar dhewean nonton drakor, ya toh. Kadang-kadang kan mbak-mbak ngono kuwi sambil menghabiskan waktu di rumah daripada mau ngapain lah, mending nonton drakor, drama Korea. Wis ngono kuwi ya lumayan lah daripada batal ke posone. Lah jenengan di situ tidak serta-merta terus karo nyemil karo apa, yes pokoknya padahal di situ nggak ada orang lihat. Berarti di situ kita sudah bersikap jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kan kemungkinan untuk membatalkan puasa ora bakal konangan karo bapak ibu kita di rumah. Tapi kita tidak memilih untuk jalan itu. Kita tetap mempertahankan untuk terus berpuasa. Ini artinya puasa juga melatih kedisiplinan kita untuk berlaku jujur. Berlaku jujur. Karena kalau berbohong akan membatalkan puasa. Yang pertama berbohong. Al-kadhibu wal ghibatu. Ghibah. Tahu ghibah? Apa ya bahasanya ya? Gosip. Nek cara bahasa rasan-rasan ngelendengi nek wong Jawa. Ya nek cara bahasa Instagramnya ya lambe turah. Nah, Mbak follow lambe turah enggak, Mbak? Follow. Nah, Mas. Nah, itu kan senengannya menggunjing artis sana, menggunjing artis sini, nah cetok. Lah sama, yang dinamakan ghibah atau ngerasan-rasan itu atau gosip itu kita menceritakan sesuatu yang ada pada diri orang lain. Jika seandainya cerita itu kita sampaikan orang tersebut ora seneng. Mamane ki masalah nggih. Masalah ki jenengan sama Mas Fian, Dedek Fian. Heeh, Dedek Fian. Yuk jenengan sama Mas Diandra. Heeh, iki mamane cah loro ki. Cah loro nggelendengi Diandra. Tenan ora jenengmu Diandra? Iya. Heeh. Lah umpamane nggelendengi iku kamu menceritakan sesuatu yang ada pada dirinya Diandra ini. Jika cerita itu disampaikan atau diceritakan di hadapan dia nggak seneng. Iku jenenge ngerasani. Meskipun itu sifatnya fakta, bener,
Maka saya sering mengatakan kepada teman-teman saya, nek awakmu arep ngerasani sopo si A mamane, arep ngerasani elang. Maka ketika kita mau membicarakan si elang, kita harus membayangkan seolah-olah nanti pas awak dhewe cerita si elang moro-moro saka mburi teko. Kaget pura nek pas awak dhewe ngelek-elek elang yuk saka mburi teko dhek. Mesti kaget. Loh, kok ono awakmu? Oh yo, kowe nyeritake aku yo. Kan mesti ngono si elang. Ya. Nah, ini kan biasanya sing mbak-mbak iki itu dikurangi menceritakan hal-hal yang tidak disenangi itu dikurangi. Karena sing jenenge ghibah itu kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu seperti halnya jenengan memakan daging mentah-mentah atau ya daging busuknya saudara panjenengan yang diceritakan. Saiki nek umpamane ada daging kambing yang sudah diolah dadi sate, dadi gulai, sing seneng kan mesti tetap ngicipi, bersedia untuk memakannya. Tapi seandainya daging itu belum diolah, keluar dimakan ora? Padahal ini halal, bukan bangkai. Apalagi seandainya daging kambing itu sudah menjadi bangkai. Kira-kira gelem mangan ora njenengan? Nah, lebih jauh daripada itu, ketika kita ngrasani wong liya, kuwi seolah-olah memakan dagingnya orang yang sedang kita ceritakan. Maka sangat dicela oleh agama. Maka ghibah itu salah satu sikap, salah satu contoh hal yang mampu merusak pahalanya puasa. Yuk dikurangi lah, rodok dikurangi. Lain ceritake wong liya. Beda lagi kalau yang diceritakan itu kebaikan-kebaikannya, itu enggak. Pokoknya ngeten loh. Tolak ukurnya itu begini. Mamane elang karo Vian iki gek ngobrolke Diandra. Ngobrolke masalah Diandra. Itu dikatakan ghibah atau tidak jika seandainya si Diandra iki ngerti awakmu gak nceritake dekne mamane sing diceritake apike dia nggak ada masalah apapun, berarti bukan ghibah. Karena yang diceritakan itu baik-baiknya. Sing jenenge ghibah niku kan fakta, tapi ketika diceritakan dia sebenarnya nggak seneng itu diceritakan, padahal sudah dirahasiakan dia. Niki sing jenenge ghibah. Itu yang menjadi dosa. Nek umpamane kok sing diceritake tidak sesuai dengan fakta yang dialami oleh Diandra, ini namanya fitnah. Namanya jauh lebih hebat dosanya dibandingkan hanya sekedar ghibah. Karena sudah memfitnah. Fitnah itu kan yo apalagi kalau sudah mencuat di masyarakat, mencuat di circle-nya itu kan ngeri sekali. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, namimah. Namimah itu adu domba. Senengane mengadu domba. Itu juga menghalangi pahalanya puasa. Yang keempat, sumpah palsu. Kamu bersumpah atas nama Allah umpamanya, tapi untuk suatu kebohongan tertentu. Kamu sudah berani bersumpah membawa nama Tuhan, tapi ternyata untuk menutupi kebohongan. Misale awakmu bar nglakoni apa? Kemudian kamu konangan. Biasanya kan sumpah demi Allah aku ora nglakoni kuwi. Kan biasanya ngoten niku. Biasanya seperti itu. Nah, ini sumpah yang seperti ini, sumpah yang mampu menghapus pahalanya puasa. Yang kelima yang ini menjadi bahaya kita anak-anak muda. Apa? Melihat seseorang yang tidak dihalalkan oleh syariat dengan membawa syahwat kita. Melihat seseorang lawan jenis kita disyahwatin dengan syahwat. Kan seringkali misalnya sampean punya Instagram enggak? Punya Instagram. Terus nenggon pencarian gambarnya apa wae? Ayo.
Kata-kata tenane. Ayo. Algoritma di situ kan biasanya sering kali kita lihat. Akhirnya muncul terus yang biasanya biasanya kalau mbak-mbak ini kan karena mbak-mbak ini cenderung penikmat junk food misalkan. Terus nenggon algoritma pencariannya isine food vlogger. Wah, nang kene ono warung anyar ki, Akhirnya kan yang muncul itu. Nah, tapi nek mamane koyo mas-mas sing teng ngarep niki. Sing senenge wong wedok ayu-ayu, Mas. Wedok ayu-ayu kan mungkin pencariane ayo ngaku ora ki elang ki. Nang pencariane kan ya wong wedok-wedok niku. Nah, akan berbahaya sekali jika seandainya itu kemudian kamu buka Instagram, kamu buka pencarian yang muncul itu nang Instagramnya mas-mas iki kok. Mbak-mbak sing ngoten-ngoten niku lho. Yang sebaiknya tidak dilihat tapi malah kelihatan, malah di-scroll. Ketoke nek sing ngisor ki luwih apik iki. Ngono malah di-scroll. Wah, repot. Berarti sebaliknya, nek kaya mbak-mbak iki ndelok wong lanang sing bukan mahramnya bisyahwatin dengan syahwat. Misalnya jenengan ngefan karo artis-artis Korea. Iku asline oleh ora asline? Asline nek ndelok wong lanang sing duduk yang bukan mahramnya yang tidak dihalalkan oleh syariat itu dosa atau enggak? Dosa enggak? Dosa kan? Lah iya, apa meneh yo dipajang to nang kamare to. Dipajang nang wallpaper gawe kita, nang wallpaper laptop kita, komputer kita dan lain sebagainya. Lah itu melihat an-nadharu bi syahwatin, melihat dengan syahwat maka akan membatalkan pahalanya puasa. Posone ra batal ning ora oleh pahala. Eman-eman mboten? Eman. Padahal bulan Ramadan itu kalau kata Rasulullah, tapi hadis ini dhaif. Lau ya'lamul ibadu ma fi Ramadan latamannat ummati ayyakuna sanah. Jika seandainya seorang hamba tahu apa yang terkandung rahasia-rahasia di dalam bulan Ramadan, maka seorang hamba tersebut akan berharap kepada Allah bahwa Ramadan ini jangan 1 bulan ya Allah, Ramadan ini jadikan 1 tahun. Karena besarnya pahala yang akan didapatkan oleh seseorang yang menjalankan ibadah di dalam bulan Ramadan. Dan Rasulullah juga pernah berkhutbah ketika menjelang bulan Ramadan. Khutbahnya di bulan Sya'ban. Tapi sebagian ulama mengatakan hadis ini juga tidak sahih. Tapi enggak masalah kalau untuk fadhailul amal itu untuk memotivasi diri kita beramal lebih baik itu enggak masalah. Ulama semua sepakat pengamalan hadis dhaif dalam ranah fadhailul amal, bukan dalam halal haram, itu enggak masalah. Itu beliau menyampaikan di dalam khutbahnya bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan berkah. Barang siapa yang menjalankan ibadah-ibadah sunnah di dalamnya, maka seakan-akan dia menjalankan satu kefarduan di bulan yang lain. Kemudian Rasulullah melanjutkan, dan sesiapa saja yang menjalankan ibadah yang sifatnya fardu itu wajib. Contoh sholat 5 waktu, itu hukumnya wajib. Wajib itu artinya harus dikerjakan, apabila ditinggalkan mendapatkan dosa. 5 waktu full nggih? Nggak ada yang bolong? Ayo, biasanya yang bolong sholat apa? Asar. Duhur sama asar. Padahal duhur asar itu masih di sekolah ya Pak ya? Oh, asar mboten.
Nek duhur kan masih di sekolah, nek jenengan ngomongnya duhur berarti nek nang sekolah atau melu salat. Insya Allah ora. Saya juga pernah ketemu sama orang. Dia pegawai salah satu sekolah di Kabupaten Wonosobo. Artinya bukan siswa lagi, dia karyawan. Dia itu pernah curhat, Gus, saya itu tahajud alhamdulillah jalan terus, nggak pernah, ya setiap malam mesti dia melakukan tahajud meskipun hanya 2 rakaat saja. Tapi kok saya kok susah ya kalau menjalankan sholat asar katanya. Jadi asare ora kopen, tapi tahajudnya kopen. Ini keliru ini. Jenengan arak tahajud mulai saka ba'da isya tekan subuh itu tidak akan mampu menggantikan 4 rakaatnya sholat asar. Atau seandainya jenengan menjalankan sholat sunat mulai dari ba'da isya ora leren tekan subuh itu juga tidak akan mampu menggantikan 2 rakaatnya sholat subuh. Artinya apa? Sholat yang hukumnya fardu itu harga mati, wis ora ana sing iso digantikan. Dan untungnya apa? Untungnya Allah itu seneng banget ketika ada hambanya itu menjalankan sholat fardu. Karena Allah itu paling seneng ketika Allah memfardukan itu artinya mewajibkan bagi hambanya, kemudian hambanya ngestoaken dawuhnya, itu seneng banget. Tapi karena kita itu mungkin minim pengetahuan atau keimanan kita juga masih setipis tisu, sehingga seolah-olah ya ora sholat rapopo lah, ngoten toh? Ya enggak. Jangan mulai sekarang, karena ini titik awal perubahan. Jenengan harus berkomitmen terhadap diri jenengan sendiri. Mulai malam ini saya berjanji tidak akan pernah meninggalkan sholat waktu sampai saya mati. Siap? Kudu siap. Harus siap. Kudu siap. Apalagi jenengan generasi penerus. Syubanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah penerus bangsa ke depannya. Jadi sokone nenggon cah nom-nom ini. Nek cah nom-nom ini kok mentalnya sae, akhlaknya luar biasa, ilmunya juga mencukupi, ya insya Allah nanti negara akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini yang pertama. Karena tujuan daripada Allah menciptakan manusia itu supaya kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya supaya jin dan manusia ini menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Jenengan manungsa apa tuh? Manusia. Kalau jenengan manusia dan jenengan iman bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, maka konsekuensinya jenengan sebagai manusia tugas paling utamanya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu. Dan yang difardukan oleh Allah kepada kita, orang-orang mukmin itu tidak banyak, tak kandani. Umpamane saiki pertama rukun Islam ada berapa, Mas? Ada 5. Yang pertama membaca 2 kalimat syahadat. Apa maneh jenengan kan yo tak anggap kecil wis Islam karena wong tuane Islam. Gitu. Berarti tidak perlu syahadat lagi kan? Berarti karena jenengan di usia kecil masuk usia balik sudah otomatis Islam. Sudah otomatis Islam. Berarti kita menginjak yang kedua,
sholat. Rukun Islam yang kedua, sholat. Sholat yang wajib itu cuma 5. Liyane ora ono sing wajib. Artinya jika seandainya jenengan hidupnya itu hanya menjalankan sholat 5 waktu tok, niku sudah cukup. Jenengan nggak pakai tahajud, jenengan nggak pakai sholat duha, jenengan nggak pakai sholat hajat, atau memasuki bulan Ramadan jenengan ra gelem tarawih umpamane. Jenengan nek ra tarawih dosa ora? Mboten. Karena sholat tarawih hukumnya sunnah. 5 waktu lo cukup. 5 waktu saja yang wajib. Nggih mboten? Nah, nek 5 waktu tok wajib lho. Niki gur 5 waktu tok. Itu tujuannya Allah menciptakan kita ya ben awak dhewe nglakoni salat 5 waktu. Kalau kita hitung-hitung dikalkulasi, jenengan salat paling suwi pirang menit? 2 menit kalau sendiri nggih Pak. 2 menit ya? Ya enggak? Atau kalau jamaah ya katakanlah 5 menit lah. 5 menit jamaah ya. Jamaah 5 menit atau jenengan mamane Mas Elang iki wis menyesuaikan dengan pakaiannya berjubah, kemudian hatinya juga penuh dengan iman dan takwa. Akhirnya amin. Akhirnya salate khusyuk. Salate ora mung 5 menit tok, 7 menit mamane. Sing diwaca Al-Baqarah ya to. Yasin, Allahu Akbar. Nah. Umpamane 5 menit dikalkulasi 5 menit. 5 kali 5 berapa? 25. 25 menit itu sehari semalam. Betul? Allah memberikan kita waktu 24 jam. 1 jam 60 menit. Kalau 24 jam berapa menit? Ya 24 ping sewidak. Piro? 3.600 menit. Bener niku, Pak. Piro? Ayo ditung. Sewidak ping kali 24, 1440 menit. Dalam sehari semalam kita diberi oleh Allah waktu 1440 menit. Kita hanya diminta 25 menit dari 1440 menit waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sithik banget toh. Ngono kok ya gek bolong iki lho. Padahal ya ming 5 menit tak iki lho, abote nang ndi? Apa? Abote nang ndi? Kok sampai salate bolong? Mabar. Oh, ternyata mabar, Pak. Wis ketemu jawabane. Ya sing dibahas mabar iki. Masya Allah. Lah itu artinya sebenarnya Allah itu tidak ingin mempersulit kita, betul? Justru Allah ingin mempermudah kita. Nyatane antara waktu kita beribadah dengan waktu kita santai-santai iki ya dianggap awak dhewe ya wis kerja, ya wis sinau, ya wis sekolah dan lain sebagainya. Artinya bukan waktu ibadah, itu Allah hanya meminta sedikit waktu saja. Mosok ya awak dhewe ra ngestokke dawuhe Gusti Allah. Ra kober. Mosok iso ra kober. Padahal kalau kita teruskan lagi, Mas, Allah itu saking welase nang awak dhewe. Saking rahmatnya Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahimnya sungguh luar biasa besarnya. Luar biasa luasnya. Sampai sampean lho, Mas, detik iki jek dikei nyawa mbek Gusti Allah. Masih bisa bernafas, penglihatan kita masih bisa melihat, pendengaran masih berfungsi, mulut masih bisa berbicara, tangan masih bisa digerakkan, kaki masih bisa digerakkan. Kalau ngantuk tidur masih bisa? Iya, masih bisa tidur kan? Iya, berarti nikmate Gusti Allah itu kontinu terus menerus. Ya enggak?
Nikmatnya Allah itu nang jenengan iki terus menerus, tiada henti sampai detik ini. Ya wis ra ketang jenengan karo ngaji karo ngantuk-ngantuk ini kan tetap ya oleh nikmat karo macet-macet ngoten iki. Nggih ta, Pak? Loh nikmat itu loh. Saiki tak andani. Jenengan diberikan nikmat mata, bisa melihat. Yuk iso kedep-kedep. Mripate iso kedep-kedep? Iso. Nek ora kedep kan malah ra sehat to. Misale mripate mendelik kan malah kaya setan. Mendelik tok ngene iki. Iya. Nek mamane mendelik tok kan sakit enggak? Matanya sakit. Sakit kan? Jika seandainya, ini kita bicara pengandaian. Jika seandainya jenengan seluruh hidupnya mulai dari balik sampai usia senja, sampai meninggal dunia, jenengan tidak pernah melakukan perbuatan dosa, seluruh waktunya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang jenengan kumpulkan mulai dari usia balik sampai meninggal dunia belum bisa untuk membayar nikmat mata. Nikmat mata yang bisa melihat itu belum bisa dibayar dengan ibadah kita seluruh hidup kita. Padahal nikmatnya Allah itu tidak hanya nikmat mata. Hidung bisa bernafas. Yuk terus ilat iki ge iso ngrasake iki pedes, iki asin, iki sepoh dan lain sebagainya. Betul gak? Iso ngurokokan iki Pak Joko tangane. Iso turu nyenyak, iso nyambut gawe, iso kita belajar, iso sekolah dan lain sebagainya. Itu kan nikmat yang luar biasa. Makanya Allah mengatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Nek awakmu ora ngitung-ngitung nikmate Allah enggak akan mungkin bisa. Maka ketika Allah meminta hanya 5 waktu dalam sehari semalam kok yo awak dhewe abot iki lho. Rasa terima kasih kita kepada Allah itu di mana terusan? Mosok cah PN orang ngerti matur nuwun kan ya ora kan. Harus tahu nek awakmu ditulung karo wong langsung matur nuwun ora? Mamane jenengan apa namanya? Ya mau kayak aku mlaku-mlaku sore ndelok drambene cah PN, Mas. Karo bojoku. Tapi ya sayangnya wis ora kumanan takjile ya ta. Mangkane tak jaluk saiki gitu oleh kopi gitu. Nah itu kan umpamane jenengan diparingi takjil kaya mau niku. Ketika jenengan betul-betul tidak punya apa-apa diberi takjil, matur nuwun ora? Matur nuwun banget padahal ger dikai takjil tok. Lah kita diberi nikmat yang tidak pernah berhenti sampai kita merasakan nikmat pada sampai hari ini. Yuk dewi iki ra krasa. Masya Allah, kita sama saja tidak tahu diri karena tidak pernah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya tanya lagi, apakah jenengan siap untuk berkomitmen tidak akan pernah meninggalkan sholat 5 waktu? Siap? Kudu siap aja insya Allah. Iya sholat insya Allah. Harus, tidak boleh tidak. Umamane ngene lah, umamane ngene digawe gampang mawon. Umami Mas Elang ki sore pulang sekolah kecapean sehingga lupa tidak sholat asar ngerti-ngerti maghrib. Kan berarti sudah tidak ada waktu untuk sholat asar. Ini cara madhab Syafi'i, jenengan tetap berkewajiban menjalankan sholat asar meskipun dikerjakan di waktu maghrib. Meskipun dikerjakan di waktu maghrib. Ini berarti kan ya saking penake, waktune saking jembare. Jangan sampai kita punya alasan, wah aku sibuk ini ra iso ngono. Wah, jangan sampai seperti itu. Kita itu sampai hari ini iso penak ngene iki ya berkat dari nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kudu kita harus menjadi orang yang tahu diri. Itu yang kedua. Yang ketiga, puasa. Puasa lho ming Ramadan tok sing disuwun Gusti Allah. Ramadan tok. Karena likulli syai'in zakatun wa zakatul badani shaumu. Setiap sesuatu itu
punya zakatnya sendiri-sendiri. Maka zakatnya badan ini dengan kita menjalankan puasa. Artinya apa? Artinya ketika ada seorang mukminin, ada seorang muslim kok tidak menjalankan puasa di bulan Ramadan, padahal dia berkewajiban berpuasa, maka sama saja dia belum mengeluarkan zakatnya badan. Belum mengeluarkan zakatnya badan. Kita tahu bahwa ketika kita punya harta kemudian kita sisihkan sedikit untuk orang lain, maka Allah akan menambah rezeki bagi kita. Jadi nek mamane awakmu ndek duit 10.000. 10.000 ki 5.000-ne siji, 2.000 loro yuk 1.000-ne siji. Nenggon sak sampean Jumatan ana kotak mlaku. Ana kotak mlaku kuwi langsung digeser ngene. Apa mandek ngono yuk nggo duit nang sak. Dipilih. Kuwi kira-kira digeser apa tetep nglebokke duit? Karena ana 5.000, 2.000-ne loro ya 1.000 siji sing dilebokke sing pira? Lah ngapus. Ayo dilebokke pira? Biasane pira? Biasane pira biasane? Biasanya piro masalah? 2.000-an. Ya ora apa-apa. Itu sudah membiasakan diri untuk mengeluarkan hak-hak orang lain di dalam harta kita. Itu sudah sah. Tapi harta yang paling bermanfaat untuk kita kelak di hari kiamat adalah harta yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala berupa zakat, berupa infak, berupa sedekah. Tidak ada nilainya apapun uang yang panjenengan simpan di bank yang nilainya umpamanya sampai triliunan, sampai miliar-miliaran, tapi tidak ada sesuatu yang dikeluarkan. Itu tidak ada nilainya sama sekali. Itu bukan hakikatnya, bukan bondone jenengan. Lah bondone jenengan kuwi bondo sing ditokke untuk kemaslahatan agama Islam. Jadi harta kita yang sesungguhnya itu harta yang kita keluarkan untuk kemaslahatan Islam. Ini sampai jam berapa Mas Bang? Tenan lo subuh tenan yo. Aku wis nyanding kopi lo. Aku wis biasa lo melek tekan subuh. Awas nek awakmu ngantuk lo. Batine waduh iki salah ngomong iki. Kemudian saya senang sekali di sini anak-anak muda giat, entah jenengan itu terpaksa atau tidak saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu ketika anak muda itu tumbuh syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang anak muda atau perkumpulan anak-anak muda, akan tetapi orientasinya tidak hanya urusan duniawi. Orientasinya tidak hanya main-main sing ora cetok. Golek circle ya circle sing ada faedahnya, ada manfaatnya. Tidak sembarangan golek circle sing tidak ada manfaatnya. Seorang anak muda yang seperti jenengan itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu gumun, kagum ketika ada anak muda kok rajin ibadah, kok hatinya kok penuh dengan iman dan takwa. Allah sangat senang. Nun sewu, kados kula, kados Mas Joko, Pak Musal dan lain-lain, niki kan sudah usia tidak lagi anak muda. Iku nek cara sregep ibadah Allah mboten gumun. Karena memang ya wis jan tugase menungso ibadah ya wis arek apa maneh. Tapi nek cah enom iki kan godaane luar biasa. Godaane cah enom kan lebih inggih to. Ya sing kudu nongkrong kancane lak nongkrong nang angkringan karo dolanan HP, ana sing mabar, PUBG,
Apa maneh? ML. Ning ora ngeslot toh? Oh, jangan. Ampun, tidak boleh, itu tidak boleh. Apa meneh kok awan-awan poso-poso ngeslot. Wah, ya iki repot. Jangan. Ini tidak hanya membatalkan pahalanya puasa, tapi mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Aja. Lah iki jenengan ya oleh mabar itu boleh, tapi harus tahu waktu. Jangan sampai waktu semalaman suntuk jenengan gunakan untuk mabar tok, sampai ora sinau, ora ngaji, ora ibadah, ora traweh. Agur mabar tok ya sia-sia. Anak muda apa itu anak muda? Anak muda apa itu? Loh, kita itu bukan kok kemudian antipati terhadap perkembangan zaman, enggak. Yang kita kritik itu waktunya jangan dibuang dengan sia-sia. Ojo terlalu kemudian kita itu terperdaya dengan gawai. Ojo diperbudak dengan gadget yang kita punya. Ini itu ibarat pisau. Pisau itu tergantung siapa yang menggunakan. Kalau ada orang penjual pisau, kemudian yang beli itu ibu-ibu rumah tangga, maka yang digunakan pisau tersebut untuk memasak di dapur, betul? Tapi kalau yang beli itu perampok atau maling, maka kemungkinan besar pisau itu digunakan untuk melukai korban, betul? Sama-sama bentuknya, tergantung siapa yang memakai, itu akan berakibat berbeda. Begitu juga gawai HP ini jenengan itu tergantung kita itu memakainya itu bisa bermanfaat, bisa juga penuh dengan madharat, tergantung. Nek umpamane HP ini jenengan itu digunakan untuk hal-hal yang baik, misalnya YouTube-nya nggo nonton Pak Musal, ayo dong ngaji bareng Ramadan, itu baik. Jenengan HP-nya itu googling untuk sesuatu yang kaitannya dengan tugas-tugas sekolah, itu juga baik. Yang tidak baik kan kemudian jenengan itu malah justru diperbudak HP sehingga emosi jenengan jadi labil, yuk kemrungsung hawane pengennya dolanan HP terus. Ini kalau di sekolah boleh menggunakan HP, Pak? Boleh ya. Tapi ya ojo yuk kemudian guru gek mulang yuk awak dhewe dolanan dhewe. Ora oleh. Ana apa ora sing ngono kuwi? Wonge nggih teko teng mriki. Ya sing do nggawa HP niki, Pak. Ojo dibaleni, itu namanya tidak menghargai guru. Guru itu seseorang yang sudah dengan sukarela memberikan ilmunya kepada kita. Ilmune lho dikeke. Masa awak dhewe tidak menghargai. Maka kalau nun sewu di dunia pesantren, bentuk kesuksesan seorang santri itu tergantung seberapa besar rasa takzim dia kepada gurunya. Maka salah satu bentuk takzim jenengan di sekolah, tidak bermain handphone saat bapak ibu guru sedang menerangkan pelajaran. Itu proses transfer ilmu harus berjalan dengan baik. Jangan dihalang-halangi, kita malah bermain HP. Bisa berkomitmen untuk tidak bermain HP saat pelajaran berlangsung? Tenan yakin? Iso pura iki Mas? Mas Pian, Dek Pian. Bisa pura Dek? Bisa. Ya kudune lah, jenengan kan ketoke OSIS niki Mas. Ini kan yang terpilih harus memberikan contoh kepada teman-teman yang lain. Ya toh? Kan jenengan menjadi uswatun hasanah, menjadi suri tauladan yang baik bagi teman-teman yang lain. Kudu iso ngegaki contoh sing apik. Karo gurune yo harus sopan. Minimal kalau belum bisa basa krama, aja nganggo basa ngoko.
Mosok karo gurune, "Pak, sekolah ndi, Pak?" Ngawur. Ya nggak boleh toh, Mas. Nggak boleh. Karena begini, jenengan itu ketika sudah ditransfer ilmunya oleh Bapak Ibu guru menuju hatinya panjenengan, menuju akal panjenengan, nilai keberkahan itu tergantung seberapa hormat jenengan terhadap Bapak Ibu guru. Nilai keberkahan ilmu yang panjenengan dapatkan itu tergantung seberapa hormat takzim jenengan terhadap Bapak Ibu guru. Semakin berkah ilmunya, maka kemungkinan sukses ada di depan mata. Banyak loh cerita-cerita, entah itu santri, entah itu siswa, nanggon sekolahan nang pondok rapati ya pinter, tapi mergo saking mituhune, saking hormatnya dengan guru-gurunya, maka dia memperoleh kesuksesan di kemudian hari. Tapi begitu banyak orang yang terlihat pandai, terlihat cerdas, vokal ki ora kok vokal hadroh, vokalis ora, tapi dia itu pandai berbicara di depan umum, pandai. Tapi karena tidak menghargai gurunya, karo gurune ora takzim, ketemu gurune salamane biasa. Ketemu guru kok karo salaman karo kancane. Nek jenengan ketemu guru, salamane dicucup ora? Dicucup. Karena guru di sekolah itu menduduki posisi yang sama dengan orang tua kita di rumah. Jadi wong tua kuwi ana telu, yo dicatat Mas. Wong tua ana telu. Pertama, orang tua yang membesarkan kalian, orang tua kandung kalian, yang melahirkan, yang merawat kalian, niku orang tua yang pertama. Yang kedua, orang tua yang mengajarkan ilmu atau merelakan ilmunya diberikan kepada panjenengan. Berarti Bapak Ibu guru nih. Itu nggih wong tuane jenengan. Sama harus kita hormati seperti kita menghormati orang tua kita di rumah. Yang ketiga, iki hurung, nek jenengan-jenengan hurung, nek Mas Joko wis. Yang ketiga itu orang tua yang memberikan secara sukarela atau entah itu terpaksa anak perempuannya untuk dinikahi jenengan. Mara tuwa. Anak jenengan kan urung, anak sing bapak-bapak ngono kan wis. Jenengan pun, Mas. Tak kira durung. Durung ping kalih maksudnya. Mara tuwa ngerti ta mara tuwa? Iya ta nek ana wong lanang wong wedok digathuke ikatan pernikahan, ana wong tua kandungnya, ana wong tuane mara tuwa. Nah, itu sama kedudukannya. Dan sama-sama ketiga ini harus kita hormati. Yang lebih kita hormati lagi di antara ketiganya adalah Bapak Ibu guru yang sudah mengajarkan ilmu kepada kita. Ya jenengan setuju ra setuju ning cara kula ngoten niku dan cara ulama pun seperti itu. Harus didahulukan hak-haknya Bapak Ibu guru yang sudah mengajarkan ilmu-ilmunya kepada kita. Karena apa? Dengan ilmu yang sudah diajarkan oleh guru kita, iku yuk sing maune jenengan ra ngerti dadi ngerti. Kalau di sini jurusannya apa Pak Jamas? Ada 7. Wah banyak ya. Ada mesin ada. Ada terus arsitektur ada. Ayo macam-macam lah nek sing mbak-mbak iki apa? Elektro kelistrikan. Sama arsitek. Lah kuwi lah. Sadurunge jenengan mlebu sekolah PN kene, dengan ilmu-ilmu itu apakah jenengan sudah menguasai? Belum. Jenengan masuk ke sini diajarkan Bapak Ibu guru, lalu yuk paham saka sithik-sithik. Arsitek itu seperti ini ilmunya. Elektro itu seperti ini ilmunya. Tentang jurusan mesin seperti ini ilmunya. Artinya apa? Yang tadinya jenengan tidak tahu diajarkan oleh Bapak Ibu guru menjadi tahu. Kan maune sing ra ngerti dadi ngerti. Jenengan harus menghormati seseorang yang sudah mengajarkan ilmunya. Maka harus kita jaga sikap kita supaya betul-betul kita mendapatkan ilmu yang barokah. Sing betul-betul ilmu yang barokah. Jadi ya mungkin tidak seberapa ilmu yang kita peroleh dari Bapak Ibu guru, tapi nek ilmune berkah,
Kamu harus yakin bahwa keberkahan itu akan membawa kalian kepada jenjang kesuksesan di kemudian hari. Dilalah nggih umpamane ana bukaan lowongan pekerjaan. Mbuh nang Astra, mbuh nang apa, dilalah jenengan gampang mengikuti tes-tes tersebut, lolos. Yo akhirnya kan iso nyambut gawe dengan mudah. Itu kan karena keberkahan-keberkahan yang tidak panjenengan rasakan. Maka ayo buat ilmu kita itu menjadi berkah, caranya dengan menghormati guru-guru kita. Salah satu bentuk penghormatan, kita harus bersikap sopan di hadapan beliau. Terus minimal nek ra iso basa ya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Minimal kuwi, minimal. Terus menjaga sopan santun kita di hadapan beliau. Ojo sembrono apa maneh ketika proses transfer ilmu di dalam kelas. Ini yang harus kalian perhatikan. Awakmu kudu beda. Ojo padha karo kanca-kanca sing tidak terlalu peduli dengan hal ini. Awakmu kudu iso memperhatikan. Mamane pas guru gek nerangke ya ojo dolanan HP sik. Itu bentuk penghormatan kepada beliau. Ya saiki ngene lah, umpamane aku ngejak ngobrol nang awakmu, ning awakmu dolanan HP wae. Kira-kira mangkel ora? Kira-kira lho Mas. Umpamane jenengan ngejak ngobrol kula, yuk pas jenengan ngomong Gus, ngeten-ngeten tapi malah tak tinggal dolanan HP. Mangkel mboten jenengan? Sederhana itu. Mangkel mboten? Nek umpamane jenengan gek ngobrol serius moro-moro kancane jenengan malah dolanan HP dhewe. Mangkel mboten? Lho aku ki gek serius awakmu kok malah dolanan HP. Ya ngono kuwi perasaane Bapak Ibu guru ketika mengajarkan ilmunya kok malah awakmu dolanan dhewe. Nah, mulai saat ini kalian juga harus berkomitmen untuk menjadi titik awal perubahan. Sing maune tidak begitu takzim, tidak begitu hormat dengan Bapak Ibu guru, tidak menjaga sopan santunnya, mulai saat ini malam ini harus memiliki komitmen untuk menjaga sopan santun kita di hadapan guru-guru kita. Saya kira sekian yang bisa saya sampaikan. Ya sebenarnya masih banyak materi, tapi yo nek arek tekan subuh tenan mesake liyane. Anek karo Dik Vian iki aku siap tekan subuh. Mau wis ngomong dhewe tekan subuh. Saya kira cukup sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada kemanfaatan apa yang saya sampaikan, dan tentunya banyak khilaf, banyak kata-kata yang tidak berkenan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Gus Fikar. Tapi sebelumnya mungkin dari adik-adik ada yang mau bertanya atau punya problem, punya apa ya, unek-unek yang mau disampaikan biar nanti kita pecahkan bersama-sama. Silakan terangkan. Ada. Apa? Kripto. Halal atau halal? Nah. Iya. Ada lagi yang lain? Ada? Oke, masalah. Mungkin bertanya Gus Fikar. Yeah. Saya mau tanya, kan teman saya ada yang habis not. Tapi ini uang itu kadang buat sedekah. Nah, infak dulu. Terus ini uang itu halal atau haram? Soalnya kan buat sedekah sama wajib dulu. Oh ya. Hasil slot untuk Ya. Karena kami kok ini buat sedekah ini. Ya. Ada lagi dari yang kuping mungkin? Oke. Chandra. Juga terkait silat yang ketiga, niat yang misalnya kita niat itu apakah membatalkan puasa, seperti misalnya kita mau kok maksudnya lama banget dan kita niat membatalkan puasa tapi tidak dilakukan. Oh ya. Apakah niat tersebut bisa membatalkan Kan puasa. Dua niat membatalkan puasa tapi tidak jadi dilakukan. Apakah itu batal atau tidak? Oke, monggo Gus. Nih. Pertanyaan yang pertama, apa
hukumnya kripto? Nggih. Nah, sebelum saya menjawab, ini menarik nih karena ini masalah kekinian. Masnya sendiri paham kripto enggak? Lah, karena masnya paham kripto, tolong sedikit dijelaskan ke teman-teman biar teman-teman juga sedikit paham. Kita tuh ngagem orang, tapi kita tuh tahu ini uangnya caranya gimana. Terus kita nggak apa-apain, kita ngasih uang ke mereka, kita yang kita itu juga. Terus itu bisa nambah sendiri. Kripto itu ya? Nah, pakai mic. Kayak kan kita bisa ngasih uang ke itu nanti 50 juta. Kita tuh tahu uangnya ini muternya dijual apa, misal dijual jualan orang itu. Nah terus untungnya itu kita dapat juga, untungnya juga. Terus kita sampai jadi 1 miliar atau berapa gitu. Model kriptonya kayak gitu. Ya. Terkait itu memang sudah dibahas di forum Fasul Masail tentang kripto, bitcoin dan lain sebagainya. Kalau saham sudah dari dulu, karena kalau kripto, bitcoin ini kan sesuatu yang belum lama muncul. Kemudian saya tidak akan menjawab karena saya sendiri belum mempelajari lebih dalam. Saya tidak berani menjawab karena kan urusannya hukum. Kalau urusannya hukum, ketika saya tidak tahu ya saya bilang tidak tahu. Hukumnya tidak tahu. Tapi sepemahaman saya secara sekilas, ada sebagian kalangan ulama yang tidak memperbolehkan karena sifatnya belum jelas. Ada sebagian lagi yang memperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Tapi itu yang bisa saya sampaikan. Artinya secara detail seperti apa saya belum mempelajari lebih dalam lagi. Tapi nggih, terima kasih sudah memberikan pertanyaan itu. Ya siapa tahu nanti saya mempelajari lah tentang itu. Karena ya memang saya pribadi juga belum begitu tertarik. Ya jan ra ono duit 50 juta ini ora ono sing arek tanggo lebok iki ngono lho. Gitu ya Mas ya. Nah. Terus terkait pertanyaan yang kedua, bagaimana status uang yang kita gunakan untuk bersedekah di dalam bersedekah masjid, sementara uang yang kita peroleh sudah sangat jelas berasal dari uang slot. Nah, gitu ya pertanyaannya. Boleh atau tidak? Maka jawabannya tidak boleh dan tidak berpahala. Justru menambah dosa. Karena kan sudah cetok. Lah temene panjenengan itu sudah tahu hukumnya slot apa tidak? Tahu, sering saya sampaikan kalau Slot haram. Karena kan slot itu kan kategorinya judi, nggih. Judi online kan? Judi online. Maka sesuatu yang kaitan kalian judi itu duitnya ya hasil daripada hasilnya itu juga menjadi harta yang haram. Karena haram maka memasukkannya pun juga menjadi dosa. Sama halnya Allah juga tidak akan menerima hajinya orang yang membayar uangnya itu dengan biaya yang berasal dari barang-barang yang haram. Uangnya berasal dari korupsi dan lain sebagainya, hajinya nggak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di sana itu sholatnya koyo-koyo khusyuk. Tapi karena uang yang untuk membayar ibadah haji itu berasal dari uang yang haram, berasal dari mencuri, berasal dari uang korupsi, maka hajinya tidak akan pernah diterima. Ya seperti itu. Jadi kalau kita melakukan sedekah, berbagi dengan orang lain tapi dengan harta yang tidak halal, ya tidak berpahala. Cukup ya.
Jelas ya. Nah, terus yang ketiga, bagaimana puasanya orang yang dalam hatinya ingin membatalkan puasa, hanya ingin membatalkan puasa, apakah puasanya sah atau tidak? Ya, selama kita tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa secara fikih, entah itu makan, entah itu minum, entah itu muntah secara sengaja, itu ya puasanya tetap sah-sah saja selama tidak ada hal-hal yang membatalkan. Bisa dipahami? Jadi mamane jalan gerendel kok suwi teman maghrib iki sak batal ki wae apa ya? Kan. Hanya niat seperti itu kan. Gusti Allah ya preso, alah kowe iki ngono to paling to. Tapi kan delok neh maghrib. Delok neh maghrib ya sampai maghrib kemudian jenengan berbuka ya tidak ada menjadi masalah. Puasanya tetap sah. Kan luar biasa berarti jenengan. Sing kudune tak batalke tapi ra sida batal. Kan berarti jenengan mampu mengendalikan hawa nafsu. Nafsune lak ngajake, wah tak ngombe wae apa ya? Jam 5 sore ku wis ngelih banget. Wah, tak ngombe wae apa ya? Nek aku ngombe kayane ora konangan bapak ibu. Tapi jenengan tetap mempertahankan untuk tidak berpuasa, ya puasanya tetap sah meskipun hatinya mengajak untuk membatalkan puasa. Ya tetap oleh ganjaran santai wae. Tetap oleh ganjaran. Ada lagi enggak? Iya, Pak. Iya. Ini berkaitan dengan yang pertama tadi disebutkan bahwa memandang lawan jenis dengan syahwat itu katakan haram atau membatalkan pahala puasa. Padahal kita itu kan di lingkungan sekolah yang majemuk. Iya, heterogen. Tapi lebih kami memandang lain bareng-bareng atau mana pegang-pegangan. Iya. Kekecisan. Nah itu sebetulnya bagaimana mungkin kalau di kontak tidak di kondisi sedemikian rupa Iya, kalau kita kan belum. Iya. Bahkan teman-teman OSIS ini juga kegiatannya putra dan putri itu bersamaan. Iya. Itu sebetulnya. Kemudian yang kedua, sholat itu wajib. Tapi tidak jarang sekolah itu, kegiatan di sekolah itu ada kegiatan-kegiatan apakah itu memang sengaja atau kadang-kadang waktu sholat itu ditabrak untuk kegiatan. Contoh yang menjadi kegiatan kami ketika ada karnaval itu kita mulai jam 1. Nggih. Sebetulnya itu mau lahir. Nggih. Sebetulnya bagaimana tidak jarang kegiatan-kegiatan lain kayak gitu. Nggih. Kadang sudah kayak tadi kami kita itu luhur itu sudah waktu luhur sudah sampai itu masih ada kegiatan apa lagi itu. Iya. Artinya meskipun harusnya memang kegiatan ini kan agak sulit juga untuk Hindari. Iya. Ini masih itu apa diputus sholat gitu. Iya. Itu solusinya mau bagaimana? Kemudian saya ada lagi nih. Kemudian tadi disebutkan bahwa tantangan generasi muda sekarang itu sangat berat. Karena dengan apa ketika kita akan menjalankan tauhid kan katakan disebutkan sebenarnya di lingkungannya seperti itu. Tadi dikatakan Allah itu kita ini anak-anak muda ini non tapi katakan ibadahin apa tadi? Iya. Nah, jadi itu juga. Padahal tantangan mereka juga punya. Itu mungkin ada kiat-kiat itu untuk ini ada kesempatan yang kedua supaya imannya tetap bagus, ketakwaannya terus meningkat di tengah gemburan. Yang tertutup. Ini itu pertanyaan ada dulu. Nggih. Nggih, matur nuwun Pak Guru. Ini ada beberapa hal penting yang mari kita bersama-sama kita diskusikan. Yang pertama, kita mencari solusi bersama-sama. Bagaimana solusinya ketika kemudian ada larangan dari agama untuk saling berpandangan, sementara itu merupakan lawan jenis yang tidak dihalalkan oleh syariat. Solusinya bagaimana? Memang
sudah dari dulu kecenderungan seorang laki-laki itu lebih senang memandang, Pak. Seorang laki-laki itu lebih senang memandang, sementara kalau perempuan senang dipandang. Makanya dawuhipun Kanjeng Nabi itu di beberapa hadisnya beliau, seorang laki-laki itu sebaiknya menundukkan pandangannya ketika melihat lawan jenis ngaten itu. Nah, ini sebenarnya hanya butuh komitmen saja, Pak. Komitmen saja. Jangan sampai kemudian kita itu menormalisasi bahwa memandang lawan jenis karena saking sudah biasanya. Terus hati kita sudah tidak tidak terkoneksi lagi bahwa sebenarnya kita itu sedang melakukan kesalahan gitu loh. Paling boten ketika hati kita itu berbicara ngene iki salah, ngene iki asline aku ra nyaman. Itu sudah lumayan sangat, Pak. Lumayan banget. Misale nggih kula piyambak umpamanya kok sedang bermuamalah, sedang ngobrol misale, kalian lawan jenis juga serba salah niki. Apa meneh kok wedoke ayu, Pak. Aduh. Nggih to, ora didelok kok maneh didelok kok dosa. Nggih mboten, Pak? Kan berdosa. Apa meneh kok yuk bayang-bayangke barang mamane diterus-teruske ngoten niku. Maka di abad ini kula sing ngertos nggih. Itu ada seorang ulama dari Uni Emirat Arab namanya Habib Ali Al-Jufri. Beliau seorang pendakwah yang kaliber internasional. Itu sering diundang di acara-acara TV nasional. Dan beliau itu sering sekali menemui acara di situ presenternya itu cewek. Yo nek wong Arab niku ya ora ana sing elek, Pak. Ayu-ayu. Tapi anehnya beliau selama acara berlangsung, dan tentunya ya ora mungkin ungkur-ungkuran. Mestine kan nggih disetting oleh televisinya itu untuk berhadapan. Selama acara berlangsung kurang lebih selama 1 jam, beliau sama sekali tidak berani atau tidak bisa menjaga pandangan beliau untuk tidak memandang secara langsung. Karena memang ya harusnya seperti itu. Meskipun pertanyaan beliau setelah acara selesai kemudian dirubung wartawan, itu pun kedua mata beliau juga tidak pernah terekam oleh kamera adu pandangan dengan lawan jenis. Harusnya seorang mukmin bisa seperti itu. Harusnya, artinya idealnya itu harus seperti itu. Cuman karena kondisi kaya tenggen lingkungan pekerjaan, terus kados teng sekolahan umum kan siswanya tidak semuanya laki-laki, kadang ya perempuan. Apa maneh nang SMK 3 niku kan wedok kabeh malahan. Ane mamane sing gurune Mas Joko kan keseneng ndek ya. Kerasan. Maka nggih komitmen terhadap diri kita sendiri, Pak. Mila puasa itu sebagai titik awal perubahan kita supaya kita itu lebih meningkat sedang dipresani Gusti Allah. CCTV-nya Allah harus selalu on terus. Tapi kan nyatanya kita enggak. Nyatanya kita itu kadang-kadang tergoda menganggap CCTV-nya Allah itu trouble. Jadi seolah-olah ki ora dipresani pangeran. Padahal kan terus. Makanya seorang laki-laki nggih sebisa mungkin untuk meminimalisir
kita memandang lawan jenis kita. Paling boten nganu lah Pak, paling boten pun boten nggih syahwat niku pun sae. Niku umpun sae. Tapi nggih ampun menormalisasi. Ampun menormalisasi. Kecuali dalam hal tarbiyah atau dalam hal pengajaran. Niku kan Bapak mamane enten murite wong wedok niku kecuali itu. Meskipun dalam dunia pesantren kadang-kadang Ustadz lek mulang wong wedok niku nggih satir. Tapi kan kalau di sekolah nggak ada. Tapi kan paling boten ada beberapa hal yang boleh kita itu melihat wanita dan itu tidak dikategorikan dosa. Nggih salah satu di antaranya ketika belajar dan mengajar. Darurat. Atau yang kedua dalam dunia kedokteran. Misalkan ra ono bidan wedok onone yang tersedia bidane lanang, dokternya lanang. Kan mau nggak mau melihat. Nggih ta Pak, mosok ya arak merem ngene. Nggih ta. Artinya di beberapa tempat itu diperbolehkan oleh syariat. Kemudian ketika muamalah itu misalkan begini Pak. Jenengan misale nggak sengaja beli rokok, ternyata wong wedoke ayu. Niku kira-kira arak dinggo langganan apa gur waduh kok wedok ya ngoten niku yuk wis sesuk aku tak pindah apa yuk wih ayu sesuk tak baleni maneh ngoten niku. Itu kan sebenarnya yang ada di dalam hati kita Pak. Artinya kita memang untuk menjadi orang mukmin sing ideal memang belum bisa tapi paling boten kita tidak menormalisasi bahwa itu perbuatan yang dihalalkan. Paling boten jenengan enten perasaan ngeten iki asline dosa. Ning piye meneh? Ngoten iki lho Pak. Paling boten enten ngoten iki. Niku sing pertama saya kira seperti itu, Pak. Ada kaitannya begini. Kita memandang-mandang tak boleh kan. Ya. Apalagi mengejar. Beda ketika kamu itu ada budaya mungkin bersama. Ada anak-anak Islam kan tidak susah ini. Nggih. Katakan dengan ibu-ibu. Ibu-ibu cantik-cantik padahal. Bapak-bapak juga jabatan sama anak-anak padahal anak juga cantik-cantik. Ya. Menurut kita bagaimana begitu? Nggih, memang ngeten. Itu masalah di kalangan ulama juga khilafiyah. Artinya kene arak terlalu kenceng tapi nyatanya ada beberapa kiai-kiai kita itu memang ya kadang salaman karo lawan jenis. Itu kiai duwe pondok gede. Artinya misalkan bunyai-bunyai ketemu dengan santrinya atau muhibbin nggih, muhibbinnya terus salaman. Itu kan akhirnya kula yo iya yo, aku memang arak kenceng tapi nyatanya beliau juga seperti itu. Artinya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama seperti itu. Ada yang memperbolehkan, ada yang kenceng sama sekali tidak memperbolehkan dengan alasan Rasulullah tidak pernah menyentuh tangan wanita yang bukan mahram. Rasulullah kan nggak pernah, sama sekali nggak pernah. Yang mengatakan bahwa tidak boleh bersentuhan dengan lawan jenis berdasarkan hadis ini. Tapi ada juga yang memperbolehkan dengan alasan yang lain. Maka caranya untuk keluar dari perbedaan pendapat itu sing paling aman nggih tidak salaman. Tapi kan nanti panjenengan juga akan mendapatkan gunjingan dari teman-teman yang lain. Nggih mboten? Wong biasa nih salaman biasa iki kok saiki ra gelem ngono kan menjadi curiga. Nggih. Tergantung jenengan mau mengikuti pendapat yang mana. Nggih to. Nek mengikuti sing tidak memperbolehkan salaman, yuk ketika jenengan kok misalkan salaman, yo jenengan hatinya iki asline ora oleh. Ngoten niku, paling mboten ngoten niku. Iki asline dosa. Ning piye meneh ngoten niku. Keadaan darurat misalkan kadung mamane ngecungke ngeten iki. Nek yuk moro-moro di depan banyak orang yuk awak dhewe tidak mau menjabat tangan kan. Wah ngene kan. Dekne ini langsung berperasaan. Wah,
aku ki salah apa ya, aku duwe salah apa ya karo bapak dan lain sebagainya. Jadi ya piye ya? Ya ngoten niku lah, Pak. Memang garuh ae, Pak. Garuh. Kalau saya sendiri saya mendidik jiwa saya sendiri untuk tidak berjabat tangan dengan lawan jenis saya yang bahkan yang usia balik. Makanya lare-lare ngaji dengan kula niku nek sing sampun ketok gede-gede niku nggih kula mboten salaman. Nek kula mboten salaman. Nggih kadang-kadang nek mamane mriko nganu nggih ya wis lah ngoten niku lah. Maksudnya kan ya garuh juga. Saya mau artinya kita mau tegas juga tidak bisa. Tapi nggih paling mboten kita sudah mendidik diri kita untuk punya komitmen lah. Kalau komitmen saya seperti itu. Meskipun di mungkin kesempatan yang lain misalkan nanti Bapak jenengan resani kula dilalah pas kula salaman kalih nganu nggih. Nggih itu kondisi yang lain misalkan. Tapi saya punya komitmen untuk tidak bersalaman. Yuk misalnya sebelum beliau atau mengulurkan ngeten kula sampun ngeten riyen. Jadi nek ngeten riyen kan yuk beliau mesti paham. Oh iya berarti iki ora kersa salaman dan lain sebagainya. Nah, saya biasanya pamane enten tamu ibu-ibu nggih ketika pas kira-kira dek nenek memang mau mengajak salaman sebelum momen itu saya sudah ngeten. Nah itu untuk mengantisipasi. Nggih. Itu yang seterusnya apa Pak tadi Pak? Nggih. Oh nggih. Pas ada kegiatan. Niku kula nate ngobrol kalian guru kula, Gus kula niku nggih nganu menyayangkan kegiatan karnaval yang diselenggarakan oleh kabupaten. Niku kan mulai ini awan. Yuk siswa-siswa itu tentunya sudah dari pagi dandan, make up dan lain sebagainya. Durung kok nek urutane nomere mburi. Sementara jam 1 atau sebelum jam itu sudah harus di alun-alun. Nabrak sholat duhur, ora sholat meneh. Yuk sampai sekolahan lagi nanti kadang sudah masuk waktu sholat maghrib, waktu sholat isya ngoten niku. Nggih nganu nek guru kula lek ngendika sing ngadake dosa, beliau nggih kula hanya menyampaikan nggih. Sing ngadake dosa, sing delok ya dosa. Ngoten beliau lek ngendika. Karena kan nggih mestine. Ini beliau loh maksudnya beliau. Rono kula ya meng meneng wae wong kula ya melu ndelok. Tapi beliau ngoten niku. Aku wis ora ndelok, aku wis kapan-kapan arak ngomong karo pemangku kebijakan di Kabupaten Purworejo. Mbok iya lah. Maksudnya iki nek arak karnaval ya mulaine isuk sisan zuhur rampung. Ngoten niku lho, atau maksimal jam 2 sudah selesai harus sampai sekolahan. Tapi kan tidak semudah niku nggih, tidak semudah itu. Tapi yang nyatane nggih, kaya acara manten-manten niku dandan bakdo subuh nggih nyatane saged. Artinya ya bisa diupayakan sebenarnya. Jadi sementara ini Pak, dengan kegiatan-kegiatan sing sifatnya nabrak-nabrak sholat niku nggih kita secara tegas mengatakan itu dosa. Karena ya wis nabrak sholat. Nggih, tidak bisa ditawar. Tapi memang ya kita juga harus mencarikan solusi yang lain, Nggih, minimal paling boten ketika kemudian tidak betul-betul tidak bisa ditinggalkan. Ya harus mengkodoni lah. Ojo kemudian belas serang lakoni niku ya. Niku repot sedaya Pak, sak kabupaten Pak, mboten namung PN mawon. Niku sak kabupaten Purworejo sekolah-sekolah instansi kaya ngoten niku berjamaah dilalah kok ya zuhur asar maghrib. Kita juga menyayangkan Pak ngoten niku. Jadi nggih kudune nek cara umpamane dosa sing paling dosa sing gawe kebijakan niku Pak. Nggih.
Yang punya ide yang nggih panitiane. Niki ampun dinganu nggih, ampun di-share mangken niki. Nggih ngoten niku, Pak. Jadi kalau misalkan ngeten, nek sing solusi yang diberikan oleh Pak Yai Halwani Merjan itu ya kala-kala salat jamak ki ra apa-apa. Artinya sholat jamak itu kan menggabungkan 2 waktu, bukan kosor nggih. Nek kosor kan meringkas 4 jadi 2, 4 jadi 2, 3 jadi 1,5. Mboten nggih. Ora ono, maghrib tetep 3. Lah itu dia mengatakan sholat jamak itu tidak harus dalam keadaan kita musafir. Dalam keadaan kita di rumah pun boleh. Misalkan begini, misalkan kula nate riyen mengalami zamane bapak kula tasih sugeng itu pernah mengajak sholat jamak karena hujan. Jadi maghrib niku udan terus banget. Yuk, ayo saiki sholat jamak maghrib isya. Udane terus banget. Nggih dijamak niku. Bar niku masjid kula tidak ada aktivitas isya niku tidak ada. Karena jamaah pun do jamak kabeh. Artinya di dalam aturan fikih boleh seseorang menjamak sholatnya dalam keadaan mukim, hador. Jadi tidak dalam bepergian. Nah kemudian itu yang dipakai untuk solusi-solusi. Contoh ketika pas uang niku duwe gawe mantu di make up niku Pak, kan ra mungkin mlebu sholat yuk akhirnya dibusuk. Kan ra mungkin. Tayamum lah, dasar tayamume apa? Wong banyu nggih enten. Nggih to. Akhirnya kan rata-rata nggih manten-manten niku nggih melakukan sholat zuhur asar jamak takhir biasanya ngoten niku. Terus selesai acara jadi zuhure ditabrak. Bahkan termasuk adik kula sing sanjang ketika karena adik kula niku mondoke teng Berjan. Niku nggih ngendika Pak Halwani niku ketika pas acara khaul, acara besar ngoten niku sing acaranya sebenarnya zuhur sampai selesai, tapi tamunya kan enggak selesai sampai sore. Beliau menjamak sholatnya. Beliau menjamak. Jadi mungkin solusinya sementara itu, Pak. Solusinya sementara jamak. Sementara. Jadi diniati jamak takhir. Meskipun saya juga masih mencari-cari yuk oleh ora atau karnaval di jamak iki, ngoten lho. Karnaval di jamak iki oleh ora. Lah itu sing saya nggak tahu. Ya ngoten niku, Pak. Dadi nggih pertanyaan panjenengan itu sebenarnya juga menjadi kerisauan kami santri-santri niku ya risau ya bingung lah maksudnya menyikapinya harus seperti apa. Akhirnya nggih menghukuminya untuk diri sendiri. Ketika secara luas disampaikan ke masyarakat ya sifatnya hanya himbauan. Mboten saged kok yo kudu ngene ra oleh mboten saged. Sifatnya hanya himbauan saja. Nggih ngoten niku, Pak. Nggih. Wah, jenengan ampun tanglet to kula malah kaya dites iki rasane. Anak-anak yang kuliah itu Pak. Nggih. Sementara lihat kadang jam 10 pun lihat. 10 pagi ya. Ya, bukunya sholat itu ada zuhur, ada ngasar, bahkan sampai sini kadang baru maghrib. Berarti kan tidak apa? Iya, tidak bisa. Susah gitu, Pak. Nggih. Angel meneh niku. Angel meneh niku nggih nganu nggih akhire ngodoni. Rasa melu karnaval iku aman. Nggih nganu lihurmatil waktu nggih angel nggih. Tetep angel. Oh nggih berarti solusinya lihurmatil waktu itu. Tapi nggih angel tetepan, Pak. Tetep angel. Apa meneh nek sing dirias kan biasane sing ayu-ayu niku mayoret-mayoret gitu. Sing dirias secara total ngoten lho, Pak. Nggih paling mboten lihurmatil waktu itu solusi menjaga komitmen kita kepada Tuhan. Itu kan lihurmatil waktu. Lihurmatil waktu itu sholat ketika syarat rukunya itu tidak terpenuhi secara sempurna. Misalnya
ra iso wudu, misalnya kan gek mamane tapi ya ra iso meneh. Ra iso memang angel memang. Yuk biasanya pripun Pak? Sing kelampah pripun Pak? Pak Musa. Dulu Pak, sebagian sholat, sebagian bosan. Oh, iya. Nek kaya kula niku kaya kula kan jam aja tidak demikian loh Pak. Nggih. Jadi ketika asar ya saya nusuk Salah. yang ngajak main konco-konco betul yo ini saya mungkin tidak ngajak anak-anak itu belajar ya sudah. Oh iya iya. Mungkin ya sudah ngajak konco-konco ngajak sholat di Nggih. Kauman. Nggih. Saya niku. Ya karena keadaan kadang jam 3 itu kita sering lampas. Lah nggih. Yang ini juga Mangkane niku. Mangkane kula nek nonton karnaval niku salah satu momen yang saya tunggu termasuk sekolah PN drum bandnya. Yo nek SMP yo SMP 1 SMP 2 niku. Nek SMK nggih PN. Lah niku kan kadang-kadang kene wis nunggu suwi meh jam 4 kok durung lewat-lewat iki ahline jam piro yo. Kula le mikir iki engko cah-cah tekan sekolahan jam piro. Salat piye. Mangkane niku nek cara guse kula karnaval adalah kegiatan maksiat secara besar-besaran. Lah nganu nabrak-nabrak salat ra. Nggih. pemerintahan umpamanya ya kita kan punya wakil orang Iya, betul. Paling enggak diajukan waktunya nggih. mungkin pagi hari sebelumnya Nggih pagi hari. minimalisir lah. Nek napa Gusti kula ling ngendika nggih ngoten. Iki kudune nganu iki, kudu ngomong pemangku kebijakan, kudu nggeser wektune. Aja dimulai bakda zuhur, bahaya. Kudune. Nggih, masyaallah. Aja-aja memang sengaja ben wong-wong ora salat. Nah, iki ming suudzon iki, ya, ming suudzon. Tapi yo curiga jangan-jangan memang ada gerakan masif untuk meninggalkan sholat secara berjamaah massal. Nggih, bahaya niku. Nggih, sami-sami Pak. Nggih, nganulah diskusi lah. Nih, matur nuwun Gus. Nggih, Cukup? cukup ya. Ada lagi? Cukup, oke. Terima kasih Gus Fikar yang sudah memberikan wawasan kepada adik-adik dan kita semua. Semoga dengan tema Ramadan sebagai titik awal perubahan kita bisa melaksanakan ke depan untuk menjadi lebih baik. Dan untuk penutup saya mintakan doa kepada Gus Fikar, semoga apa yang sudah kita dapat kita bisa melaksanakan dan menjadi amal ibadah untuk kita semuanya. Semoga Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'atiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil madid wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-abhar wa ashabil akhyar adadan ya'ala wa ifdalih. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha wa dhunuba abaina wa ummahatina wa dhunuba masyayikhina wa mu'allimina wa ustadina wa dhunuba jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-quwwata wal istita'ata fi siyami syahri Ramadan bidzalika syahril karim bi naili lailatul qadri kullal lailin bi rahmatika ya Allah.
وبشفاعة رسولك الشافع وببركة أصحاب الكرامة أصحاب البركة والأنوار الأسرار بذلك يا الله فوزا عظيما فوزا عظيما فوزا عظيما حتى نلنا حسن الختام حسن الخاتمة حسن الخاتمة حسن الخاتمة. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتسبيحنا وتهليلنا وتضرعنا وخشوعنا ولا تكرم وجوهنا يا إله العالمين ويا خير الناصرين برحمتك أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kemudian acara maghrib malam dengan iman dan takwa. Untuk sesi hari ini, malam ini kita cukupkan karena besok pagi masih ada kegiatan bersih-bersih. Itu untuk para siswa, adik-adik bisa untuk beristirahat nanti sambil kalau masih ada yang mau ngobrol-ngobrol juga dipersilakan. Nanti jaga kesehatan, semoga besok pagi tidak ada yang masuk angin dan lain sebagainya. Terus semungkin wis sahur tekan aku sahur ini kan lucu. Dan saya ucapkan seluruhnya yang sudah hadir terima kasih pada Pak Manda selaku operator kameramen. Saya juga mengucapkan terima kasih. Oh nanti ada beberapa kode tadi dari Gus Rika yang ini diedit, mohon diedit. Takutnya nanti kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan. Dan dari saya dari awal dalam memandu acara banyak kata yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.